Aku jatuh cinta dengan seorang tukang parkir dan memutuskan untuk menikah dengannya. Namun saat resepsi pernikahan kami, dia dihina karena pekerjaannya. Semua berubah ketika rombongan mobil mewah itu datang. Aku, Vira, menatap pantulan diriku di cermin. Gaun putih sederhana yang kupilih sendiri membalut tubuhku. Sederhana memang, tapi aku menyukainya. Aku tersenyum. Bukan karena gaunnya, tapi karena hari ini aku akan menikah dengan Joko. Joko, pria yang kucintai sepenuh hati. Tukang parkir, ya, begitu kata orang. Tapi bagiku, ia lebih dari itu. Sepanjang prosesi pernikahan, aku bisa merasakan tatapan-tatapan aneh dari beberapa anggota keluarga besarku. Aku tahu mereka tidak setuju dengan pilihanku. Tante Mirna, adik ibuku yang paling kaya, sudah berkali-kali menyarankanku untuk mencari pria yang lebih mapan. Paman Budi, suami Tante Mirna, bahkan pernah terang-terangan bertanya pada Joko, "Kerja apa kamu, nak? Kok berani nikahin Vira?" Joko menjawab dengan tenang, "Saya tukang parkir, Paman." Jawaban itu disambut dengan cibiran dan tawa meremehkan dari Paman Budi dan beberapa sepupuku. Aku berusaha mengabaikan mereka. Tidak semua orang bisa mengerti pilihanku, tapi aku yakin Joko adalah yang terbaik. Ia mungkin tidak punya mobil mewah atau rumah megah, tapi ia punya hati yang tulus. Itu yang paling penting bagiku. Setelah ijab kabul dan kami resmi menjadi suami istri, tibalah saatnya resepsi. Tamu-tamu mulai berdatangan, menyalami kami, dan memberikan ucapan selamat. Sebagian besar adalah teman-temanku, teman-teman Joko, serta tetangga sekitar rumah. Mereka tulus memberikan doa restu. Tapi tentu saja, ada juga anggota keluargaku yang hadir dengan pandangan merendahkan. "Vira, kamu yakin sama pilihanmu ini?" bisik Tante Mirna saat aku menyalaminya. "Lihat saja tamunya, kebanyakan teman-teman tukang parkir. Nggak malu kamu?" Aku tersenyum tipis. "Aku bahagia, Tante." "Bahagia sih, bahagia. Tapi masa depanmu gimana? Mau makan cinta?" Tante Mirna menggeleng-gelengkan kepala lalu pergi menghampiri suaminya yang sedang asyik mengobrol dengan beberapa tamu lain. Aku menghela napas panjang. Aku tahu ini tidak akan mudah. Saat sedang menyalami tamu, aku melihat sepupuku, Rian, menghampiri Joko. Rian, anak Tante Mirna, selalu pamer dengan barang-barang mewahnya. Aku sudah menduga dia pasti akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Bro, sapa Rian dengan nada meremehkan. "Parkirin mobil gue yang bener ya. Nanti gue kasih tip, deh." Ia tertawa, diikuti beberapa teman-temannya. Joko tetap tersenyum. "Tenang aja, Mas Rian. Mobilnya aman." Aku ingin sekali membela Joko, tapi aku tahu itu hanya akan memperkeruh suasana. Aku menggenggam tangan Joko, memberi isyarat agar ia tidak terpancing. Joko mengerti, ia membalas genggamanku seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Salah satu teman Joko, yang juga tukang parkir dan berbadan kekar, menghampiri Rian dan teman-temannya. "Ada apa ini, Mas? Kok sepertinya sedang mengejek teman saya?" Rian yang kaget karena didatangi oleh pria berperawakan kekar itu dengan sigap menjawab, "Ah, tidak. Kami hanya bercanda." Teman Joko membalas dengan senyuman. "Oh, bercanda jangan terlalu serius ya, Mas," ujar teman Joko dengan senyum tenang. "Kami semua di sini memang cuma tukang parkir. Tapi kami berusaha tidak merendahkan orang yang lebih rendah dari kami." Rian tampak salah tingkah. "Kalau begitu, saya permisi." Aku menarik napas lega melihat Rian dan teman-temannya pergi menjauh dari Joko. "Makasih, bro," ujar Joko kepada temannya. "Santai. Lagian, sepupumu itu memang keterlaluan," balas temannya sambil tertawa kecil. Setelah kejadian itu, suasana hatiku sedikit membaik. Aku berusaha fokus pada kebahagiaan kami dan melupakan komentar-komentar negatif dari keluarga besarku. Aku dan Joko berkeliling menyapa tamu-tamu lain, menerima ucapan selamat dan doa restu. Aku melihat beberapa teman Joko yang juga berprofesi sebagai tukang parkir. Mereka datang dengan pakaian sederhana, tapi wajah mereka memancarkan kebahagiaan yang tulus. Aku terharu melihat dukungan mereka untuk Joko. Menjelang akhir resepsi, aku dan Joko duduk di kursi pelaminan, beristirahat sejenak. Aku memandang wajah Joko, lelah, tapi penuh bahagia. "Aku senang, Joko. Aku bahagia. Makasih ya, udah sabar menghadapi keluargaku," kataku pelan. Joko tersenyum. "Enggak apa-apa, Vira. Aku ngerti kok.
Mereka cuma belum kenal aku aja. Aku memeluk Joko, menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku cinta kamu, Joko. Aku juga cinta kamu, Vira. Saat itu aku merasa yakin, pernikahan kami akan baik-baik saja. Aku tidak peduli dengan apa kata orang. Yang penting, aku dan Joko saling mencintai. Kami akan menghadapi semuanya bersama. Aku percaya cinta kami bisa mengalahkan segalanya, termasuk hinaan dan cemoohan dari orang-orang yang meremehkan pekerjaan Joko. Tapi aku tidak tahu, saat perayaan-perayaan resepsi kami sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang akan membuat semua orang yang pernah menghina Joko terdiam dan malu. Aku tidak tahu bahwa sebuah rahasia besar akan terungkap. Aku dan Joko menuju rumah. Kami memutuskan tinggal di rumah peninggalan ibunya Joko. Kami juga memutuskan untuk mengadakan resepsi di sana. Tidak ada lagi perabotan mewah seperti di rumah orang tuaku. Tidak ada asisten rumah tangga yang membantu. Tapi ada Joko di sisiku. Ada cinta yang tulus yang membuat setiap hari terasa istimewa. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari terbit, Joko sudah bangun. Ia menyiapkan sarapan sederhana untukku, nasi goreng dengan telur ceplok. Beberapa anggota keluarga besarku datang berkunjung, karena malamnya adalah resepsi pernikahan di rumah sederhana kami. Mereka membawa makanan atau barang-barang mewah dan tidak lupa menyindir rumah kami yang sederhana. Vira, kamu cantik, pintar. Kenapa tinggal di rumah seperti ini? Sindir Tante Mirna. Yang penting aku sama Joko, Tante, jawabku pelan. Tapi kamu kan bisa dapat yang lebih baik. Lihat saja si Rian, sepupumu itu. Sekarang dia manajer di perusahaan besar, gajinya puluhan juta. Coba dulu kamu pilih dia. Aku memotong dengan tegas. Tante, aku bahagia sama Joko. Aku nggak butuh harta banyak. Aku cuma butuh cinta dan kesetiaan. Tante Mirna menghela napas. Kamu ini keras kepala ya? Ya sudahlah, terserah kamu. Tapi jangan menyesal ya kalau nanti hidupmu susah. Aku hanya tersenyum. Aku tahu Tante Mirna tidak akan pernah mengerti. Ia hanya melihat dunia dari sudut pandang materi. Ia tidak tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan uang. Paman Budi pun tidak kalah nyinyir. Ia selalu mencari-cari kesalahan Joko. Jo, itu motor kok diparkir di situ? Nanti lecet kalau kesenggol orang. Atau itu, rumput di halaman kok enggak dirapikan. Joko menanggapi semua dengan sabar. Ia tidak pernah marah atau tersinggung. Aku bersyukur karena aku menikah dengan orang yang berhati baik. Sorenya setelah resepsi kami selesai tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kami. Aku dan Joko saling berpandangan heran, kami tidak punya kenalan yang memiliki mobil semewah itu. Dari dalam mobil, keluar seorang pria parubaya berpakaian rapi dan formal. Ia menghampiri kami dengan senyum ramah. Maaf, apakah benar ini rumah Bapak Joko? Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Joko, sedikit bingung. Pria itu tersenyum. Saya Hendra, asisten pribadi Bapak Suryo Atmaja. Aku dan Joko saling berpandangan, kebingungan. Nama itu terdengar asing. Kami tidak mengenal siapapun bernama Suryo Atmaja. Bapak Suryo Atmaja ingin bertemu dengan Bapak Joko. Ada hal penting yang ingin beliau sampaikan, lanjut pria itu. Joko menatapku, seolah meminta persetujuanku. Aku mengangguk pelan, memberikan isyarat agar ia menerima tawaran tersebut. Baiklah, Pak. Saya bersedia bertemu dengan Bapak Suryo Atmaja, jawab Joko. Pak Hendra tersenyum lega. Kalau begitu, mari ikut saya. Mobil sudah menunggu. Aku dan Joko kembali saling berpandangan. Ada rasa penasaran, bercampur sedikit kecemasan. Siapa sebenarnya Suryo Atmaja ini? Kami pun berpamitan dengan orang-orang yang ada di rumah kami untuk pergi sebentar. Kami duduk di dalam mobil mewah yang membawa kami entah kemana. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi pertanyaan. Siapa Suryo Atmaja? Mengapa ia ingin bertemu Joko? Dan mengapa sampai mengirim asisten pribadi serta mobil semewah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, membuatku semakin penasaran dan sedikit gelisah. Di sampingku, Joko terlihat lebih tenang. Ia menggenggam tanganku erat, mencoba menenangkanku. Aku membalas genggamannya, berusaha untuk ikut tenang. Aku percaya padanya. Apapun yang terjadi, kami akan hadapi bersama. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, mobil yang kami tumpangi mulai memasuki kawasan perumahan elit.
Rumah-rumah di sini besar dan megah, jauh dari bayanganku. Mobil berhenti di depan sebuah rumah paling besar, dengan gerbang tinggi dan taman yang luas. Aku ternganga melihatnya. Kita sudah sampai, Pak, Bu, kata Pak Hendra. Aku dan Joko turun dari mobil dengan rasa takjub yang belum juga hilang. Pak Hendra mempersilakan kami masuk. Seorang pelayan membukakan pintu. Kami melangkah ke dalam ruang tamu yang sangat luas dan mewah. Interiornya didominasi warna emas dan putih, dengan perabotan yang terlihat mahal dan elegan. Aku merasa seperti sedang masuk ke istana. Silakan duduk, Pak, Bu. Bapak Suryo Atmaja akan segera menemui Anda, ucap Pak Hendra. Aku dan Joko duduk di sofa empuk yang terasa asing bagi kami. Aku merasa sedikit canggung dikelilingi kemewahan seperti ini. Tak lama kemudian, seorang pria paruh-baya dengan penampilan elegan memasuki ruangan. Wibawanya begitu terasa. Dialah Suryo Atmaja. Joko berdiri, menyambutnya. Selamat siang, Pak. Kalau boleh tahu, keperluan apa Bapak ingin bertemu saya? Pak Suryo tersenyum, lalu menatap Joko dengan tatapan serius. Saya tahu kalian pasti bingung. Saya akan menjelaskan semuanya, katanya tenang. Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Joko. Aku menoleh ke arah Joko. Kulihat wajahnya mulai menegang. Joko, lanjut Pak Suryo, sebenarnya saya adalah ayah kandungmu. Apa maksud Bapak? Tanya Joko terbata-bata, karena kaget dengan pernyataan Pak Surya Atmaja. Pak Suryo Atmaja menghela napas panjang. Ia lalu mulai menceritakan kisah masa lalunya, tentang cintanya pada seorang wanita sederhana, Ibu Joko, yang terpaksa ia tinggalkan karena dijodohkan oleh keluarganya. Ia mengaku tidak pernah tahu bahwa Ibu Joko hamil, dan baru mengetahui keberadaan Joko beberapa tahun lalu, setelah Ibu Joko meninggal dunia. Saya sudah mencari kamu sejak lama, Joko. Saya ingin menebus semua kesalahan saya, ujar Pak Suryo dengan mata berkaca-kaca. Saya ingin kamu tahu bahwa kamu adalah anak saya, pewaris tunggal dari seluruh kekayaan saya. Joko masih terdiam, wajahnya menyiratkan keterkejutan. Aku menggenggam tangannya lebih erat, memberikan dukungan di tengah keterpukulannya. Saya tahu ini sulit untuk kamu terima, Joko, lanjut Pak Suryo. Tapi saya mohon, berikan saya kesempatan untuk menjadi ayahmu. Pak Suryo lalu menatapku. Aku membalas dengan senyuman, mencoba menunjukkan bahwa semua akan baik-baik saja. Saya butuh waktu untuk memikirkan semua ini, Pak, jawab Joko akhirnya. Pak Suryo mengangguk pelan. Saya mengerti, Joko. Saya akan memberikan kamu waktu, tapi saya harap kamu mau menerima saya. Setelah percakapan yang menegangkan itu, Pak Suryo mengajak kami berkeliling rumah. Ia menunjukkan kamar yang katanya bisa menjadi kamar Joko jika ia memutuskan tinggal di sana. Ia juga memperkenalkan kami kepada beberapa staf rumahnya. Setelah dirasa cukup, Pak Suryo memerintahkan Pak Hendra untuk mengantar kami pulang, kali ini dengan mobil dan sopir yang berbeda. Sesampainya di rumah, para tamu sudah banyak yang pulang, namun keluarga besar masih ada, membantu membereskan sisa-sisa pesta. Tante Mirna, Paman Budi, dan Rian tentu masih dengan ekspresi sinis mereka. Namun, suasana yang mulai mereda tiba-tiba berubah ketika rombongan mobil mewah yang tadi menjemput kami, kini datang kembali. Bahkan lebih banyak dari sebelumnya, dan berhenti tepat di depan rumah orang tuaku. Semua orang terkejut, penasaran. Dari mobil-mobil itu, keluar beberapa pria berpakaian rapi dan formal, yang jelas terlihat sebagai pengawal atau ajudan. Mereka berbaris rapi, membawa aura wibawa yang membuat semua mata tertuju pada mereka. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin rombongan menghampiri Joko. Selamat malam, Tuan Muda, sapa pria itu, membungkuk sedikit dengan hormat. Joko terlihat kikuk dengan panggilan itu, hanya membalas dengan anggukan pelan. Kami datang untuk menjemput Tuan Muda dan Nyonya Muda, atas perintah Tuan Besar, lanjut pria itu. Suasana langsung senyap. Semua orang terdiam, terpanah. Keluarga besarku, terutama Tante Mirna, Paman Budi, dan Rian, tampak pucat pasi. Mulut mereka terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Semua orang terpaku melihat dan mendengar apa yang baru saja terjadi. Joko menatapku, lalu mengarahkan pandangannya ke keluarga besarku. Ia tersenyum tipis. Maaf, sepertinya saya harus pergi sekarang, katanya tenang. Ia menggandeng tanganku, dan kami berjalan bersama menuju salah satu mobil mewah yang telah disiapkan. Sebelum masuk,
Joko berhenti sejenak dan kembali menatap keluarga besarku. Terima kasih atas semuanya. Saya tidak akan pernah melupakan sambutan hangat kalian, katanya dengan nada halus namun menyiratkan sindiran. Kami masuk ke dalam mobil, dan rombongan mobil mewah itu perlahan pergi meninggalkan rumah orang tuaku, meninggalkan semua orang yang terdiam dalam rasa malu dan tak percaya. Aku tahu, ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Babak yang mungkin akan penuh kejutan, dan semoga juga kebahagiaan yang sesungguhnya. Di dalam mobil, aku duduk di samping Joko, masih setengah tak percaya dengan semua yang baru saja terjadi. Joko, suamiku, pria sederhana yang kucintai apa adanya, ternyata adalah pewaris tunggal dari kekayaan luar biasa. Semua hinaan, cemoohan, dan pandangan merendahkan dari keluarga besarku kini berbalik menjadi tamparan keras bagi mereka sendiri. Aku melirik Joko yang duduk di sampingku. Ia terlihat tenang, meskipun aku tahu di dalam hatinya pasti masih ada gejolak yang belum sepenuhnya reda. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberinya kekuatan. Kamu nggak apa-apa? Tanyaku pelan. Joko mengangguk. Aku cuma masih kaget aja. Aku mengerti, jawabku sambil tersenyum. Aku pun merasakan hal yang sama. Semua ini terjadi begitu cepat, begitu mendadak, terlalu sulit untuk langsung dicerna. Tapi satu hal yang pasti, aku bahagia untuk Joko. Ia pantas mendapatkan semua ini. Ia berhak atas kebahagiaan setelah semua penderitaan yang pernah ia alami. Mobil yang kami tumpangi melaju menuju rumah besar yang tadi kami kunjungi. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi bayangan reaksi keluarga besarku. Aku bisa membayangkan betapa malunya mereka. Betapa menyesalnya mereka atas semua kata-kata dan perlakuan mereka dulu. Mungkin ini adalah karma. Sesampainya di rumah besar itu, kami disambut hangat oleh Pak Suryo Atmaja, ayah kandung Joko. Ia memeluk Joko dengan erat, seperti seorang ayah yang telah lama merindukan anaknya. Selamat datang di rumahmu, nak, kata Pak Suryo dengan suara bergetar. Joko membalas pelukan ayahnya. Aku tahu, ini adalah momen yang sangat emosional bagi mereka berdua. Aku ikut merasa terharu melihatnya. Pak Suryo lalu mengajak kami masuk ke dalam rumah. Ia menjelaskan bahwa segalanya sudah ia siapkan untuk kami. Ia ingin Joko dan aku tinggal bersamanya, memulai hidup baru sebagai keluarga. Aku sempat ragu. Aku tidak terbiasa dengan kehidupan yang mewah. Aku khawatir tidak akan bisa menyesuaikan diri. Tapi Joko menggenggam tanganku dan menatapku dengan yakin. Kita akan belajar, Vira. Kita hadapi semua ini bersama-sama. Aku tersenyum, hatiku tenang. Karena bersama Joko, aku tahu semuanya akan baik-baik saja. Yang penting kita tetap saling mencintai dan saling mendukung, kata Joko dengan penuh keyakinan. Aku mengangguk pelan, menatapnya dengan senyum hangat. Aku percaya padamu, Joko. Aku percaya pada cinta kita. Jawabku lirih. Beberapa hari kemudian, berita tentang Joko, pewaris tunggal dari Atmaja Group yang selama ini menyamar sebagai tukang parkir, menjadi sorotan media. Kisah kami tersebar luas, menjadi viral, menginspirasi banyak orang dan membuat banyak hati tersentuh. Tentu saja, keluarga besarku pun mendengar kabar itu. Mereka mulai mencoba menghubungi kami, menyampaikan permintaan maaf atas segala perlakuan mereka di masa lalu. Tante Mirna, Paman Budi, dan Rian datang langsung ke rumah kami. Wajah mereka tertunduk malu. Vira, Joko. Tante minta maaf. Ya, Tante nggak tahu kalau Joko itu. Tante Mirna tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia menangis terseduh-seduh. Maafin Paman juga ya, Joko. Paman sudah salah menilai kamu, kata Paman Budi penuh penyesalan. Rian, sepupuku yang dulu sering pamer dan meremehkan Joko, kini hanya bisa diam, menunduk dalam. Joko menatap mereka dengan tenang. Tidak ada amarah di matanya. Tidak ada dendam dalam suaranya. Saya sudah maafin Tante, Paman, Rian. Saya ngerti, kalian cuma belum kenal saya aja, kata Joko lembut. Aku terharu melihat kebesaran hati suamiku. Ia begitu pemaaf, begitu tulus. Sejak saat itu, hubungan kami dengan keluarga besarku membaik. Mereka mulai menghargai Joko, bukan karena kekayaannya, tapi karena kepribadiannya. Dari situlah semuanya benar-benar dimulai. Kami memulai hidup baru. Kami pindah ke rumah yang lebih besar, namun tetap hidup dengan sederhana dan rendah hati. Joko mulai belajar mengelola perusahaan milik ayahnya. Tapi ia tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia menggunakan kekayaan yang dimiliki untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Aku tetap menjadi istri yang sederhana dan setia. Aku mendampingi Joko dalam setiap langkahnya, dan selalu mengingatkannya untuk tetap rendah hati. Aku pun mulai aktif dalam kegiatan sosial. Bersama Joko, kami sering mengunjungi panti asuhan, rumah sakit, dan berbagai tempat lain yang membutuhkan bantuan. Kami ingin berbagi kebahagiaan kami dengan orang lain. Kami ingin menunjukkan bahwa cinta sejati itu ada. Dan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan harta atau kemewahan semata. Aku dan Joko hidup bahagia. Tuhan mengaruniai kami 2 orang anak yang lucu dan menggemaskan. Kami membangun keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Kami telah membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segalanya, bahkan hinaan dan cemoohan sekalipun. Dan yang terpenting, kami belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau tahta, melainkan pada hati yang tulus dan saling mencintai. 5 tahun telah berlalu sejak hari di mana rahasia besar itu terungkap. Hidup kami berubah 180 derajat. Dari rumah kontrakan sederhana, kini kami tinggal di rumah warisan ayah Joko yang luas dan penuh kehangatan. Meski hidup kami kini bergelimang kenyamanan, Joko tetap bersahaja. Di bawah bimbingan ayahnya, ia tak hanya belajar soal bisnis, tapi juga tentang pentingnya kepedulian sosial. Dengan semangat itu, Joko mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu. Ia ingin terus menebarkan nilai berbagi yang telah tertanam dalam dirinya sejak lama. Aku sendiri, meski memiliki kesempatan besar untuk menikmati kemewahan, memilih untuk tetap aktif dalam kegiatan sosial. Bersama Joko, kami sering mengunjungi panti asuhan, memberikan bantuan kepada keluarga yang membutuhkan, dan mendukung program-program pemberdayaan perempuan. Bagiku, kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa berbagi dengan orang lain. Anak-anak kami, Arya dan Sekar, tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan penuh kasih. Mereka tahu kisah cinta kami, tentang bagaimana ayah dan ibu mereka bertemu, dan bagaimana cinta sejati bisa mengalahkan segalanya. Kami menanamkan nilai kesederhanaan, kebaikan, dan kepedulian sejak dini. Hubungan kami dengan keluarga besar pun membaik dan hangat. Suatu sore, aku dan Joko duduk di taman belakang rumah, menikmati matahari terbenam. Arya dan Sekar bermain riang di sekitar kami, suara tawa mereka memenuhi udara. Aku menatap Joko, hatiku dipenuhi rasa syukur. Aku nggak pernah menyangka hidup kita akan jadi seperti ini, bisikku pelan. Joko tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Aku juga nggak, tapi aku bersyukur untuk semuanya, terutama karena aku punya kamu. Aku menunduk, tersenyum haru. Kita punya satu sama lain, dan itu cukup. Joko menatapku dalam-dalam. Yang paling penting dalam hidup ini adalah bisa memberi arti bagi orang lain, tambahnya. Kami berdua tersenyum. Kami tahu, perjalanan hidup kami masih panjang. Akan ada banyak tantangan di depan, tapi selama kami bersama dan saling mencintai, kami yakin bisa melewati semuanya. Beberapa tahun kemudian, Pak Suryo Atmaja, ayah Joko, meninggal dunia. Kepergiannya menjadi duka yang mendalam, terutama bagi Joko. Tapi kami tahu, beliau pergi dalam damai, karena telah dipertemukan kembali dengan anak yang begitu ia rindukan. Joko mewarisi seluruh perusahaan ayahnya. Ia menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan visioner. Ia meneruskan cita-cita ayahnya, menjadikan bisnis sebagai sarana untuk membawa dampak positif bagi masyarakat. Aku tetap setia mendampingi Joko sebagai istri dan ibu dari anak-anak kami. Aku bangga melihat Joko menjadi pria luar biasa. Tapi aku lebih bangga lagi karena ia tetap rendah hati dan penuh empati. Kisah cinta kami, kisah seorang tukang parkir dan seorang wanita sederhana, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami telah membuktikan bahwa cinta sejati itu ada. Bahwa cinta sejati tidak memandang status sosial atau kekayaan, karena cinta sejati hanya memandang hati. Aku dan Joko akan terus menjaga cinta itu, karena cinta sejati adalah anugerah terindah dari Tuhan, yang harus dijaga dan dipelihara. Cinta sejati adalah kekuatan yang bisa mengalahkan segalanya. Dan cinta sejati adalah kebahagiaan yang abadi. Seringkali, Joko berkata padaku sambil tersenyum, "Vira, kita ini kayak cerita dongeng, ya?" Dan aku akan menjawab, "Iya, Mas. Tapi ini nyata. Dan kita bahagia menjalaninya."